Ya, nah, ini yang menjadikan keheranan saya juga dengan para kuasa hukum karena tadi hakim juga mengatakan status saya sudah berubah menjadi terdakwa. Padahal kita tahu Pak Refli Harun tadi juga sudah mengatakan status tersangka menjadi terdakwa itu kalau sudah duduk di kursi persidangan dan dakwaan dibacakan. Nah, jadi itu belum terlaksana. Saya belum duduk di ruang sidang pokok perkara, dakwaan belum dibacakan, bahkan jadwal sidang pokok perkaranya pun itu belum muncul dalam surat informasi pokok perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan dari kemarin tersangka karena kita mengajukan pra peradilan. Iya, jadi masih tetap tetap tersangka. Jadi itulah hal yang aneh ya. Kalau tadi pertimbangannya adalah saya sudah berubah menjadi terdakwa, belum ya itu. Dan yang kedua yang penting banget, tadi saya ulangi lagi, bahwa kalau melihat pertimbangan yang ada dari fakta-fakta persidangan, jelas banget tadi yang disampaikan Pak Refli ya, bahwa bahwa pada saat sidang yang ketiga ya gitu, sidang keempat maaf, itu termohon dan turut termohon itu sebenarnya tidak menggunakan, jadi kebalik tadi, tidak menggunakan haknya itu adalah sebenarnya termohon dan turut termohon. Karena mereka tidak menggunakan haknya dalam pra peradilan. Mereka hanya mengadukan surat bukti, itu adalah surat. Ya, alat bukti padahal minimal ada 2. Jadi yang namanya ahli mereka tidak bisa menghadirkan, saksi tidak bisa menghadirkan. Nah, ini kok sama sekali malah dibalik. Seolah-olah kami yang kemudian tidak menggunakan haknya pada November sampai dengan 30 April waktu itu. Nah, yang penting lagi juga untuk saya sampaikan, mungkin teman-teman juga bertanya, kemana beberapa wajah yang biasanya muncul pada press conference ya. Jadi harus diingat bahwa kami pun juga tim Tokham ya, teman-teman dari Tokham ya, itu kuasa hukum saya, saat ini juga sedang mengajukan pra peradilan untuk sahabat kita yang ada di Banjarmasin ya, untuk Babe Aldo. Yang berangkat ke sana ada Pak Gafur Sangaji, ada Pak Yasena, dan juga ada Bu Soraya. Nah, jadi kalau dilihat nanti soalnya ada tuh termul yang sukanya bikin hoax ya gitu. Roy Suryo sudah ditinggal kuasa hukumnya ya. Katanya orang itu filsafat ya gitu. Tapi filsafat itu kan biasanya kan dia pikir, filsafat itu kan banyak berpikir, tapi mungkin dia pikir dia pintar gitu ya gitu. Jadi udah habis semuanya itu. Ngomongnya hoax semua. Ya katanya waktu itu Pak Refli Harun bilang sudah mulai ngomong panci. Itu telinganya juga harus diperiksa ya, karena yang Pak Refli Harun waktu itu sampaikan di sini juga itu awas kalau maju itu seperti orang pancing. Pak Refli Harun bilang pancing ya. Bukan panci gitu loh. Itu tapi mancing yang nggak bisa maju. Nah, itu. Kalau maju jadi itulah yang katanya menggunakan filsafat gitu ya. Namanya kalau nggak salah Simon K atau siapa gitu ya. Simon K kalau nggak salah namanya ya gitu ya, itulah parah lah. Jadi supaya tidak dimanfaatkan itu, maka teman-teman kita saat ini lagi membantu juga untuk kenapa bantu? Karena apa? Karena saya rela menjadi garda depan ya untuk kemudian melaksanakan apa yang namanya pra peradilan ini. Karena ini akan jadi contoh ya. Kenapa saya berani waktu itu melakukan peradilan dan kenapa tim Tokham itu berani membela saya? Karena untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, jadi jangan sampai kemudian masyarakat menjadi takut, masyarakat menjadi terzolimi, masyarakat menjadi terkriminalisasi. Maka kenapa? Saya tetap mengatakan, kita harus berupaya betul meskipun sudah dinyatakan NO ya, need verklah. Nah, itu ya, vervalence gitu makanya itu ya. Kami tetap ajukan lagi. Nah, kami tetap ajukan need verklah ya. Nah, kami tetap ajukan lagi, maka saya dengan gagah dengan berani umumkan kita tetap akan mengajukan pra peradilan yang kelima ya, nanti pada tanggal 31 Agustus. Topiknya apa? Tentu ini sebenarnya tidak bisa disalahkan karena itu akibat dari putusan hakim ini juga, yang hakim mengatakan waktu itu ada hak konsekuensi, ada hak ganti rugi yang bisa kita mohonkan, dan kita mohonkan di pra peradilan ketiga ternyata kita dilakanakan kurang pihak. Nah, kurang pihak kita tambahin pihak. Nah, kalau nanti hasilnya mungkin teman-teman bisa mengira, Pak, apakah nanti hasilnya bisa? Lah nggak apa-apa ya, tapi kita tetap berjuang, kita tetap ingin supaya itu menang. Karena apa? Karena kalau kita menang, masyarakat seperti biasa ya, masyarakat biasa juga berani mengajukan seperti Babe Aldo. Insya Allah hukum kita akan menjadi ada keberimbangan. Tidak hukum tuh tajam ke bawah, termul ke atas. Ya gitu. Itu kan yang sekarang terjadi. Makanya saya sekali lagi pakai kaos yang sudah
disampaikan oleh para pendukung kita juga. Ya, bahwa kenapa saya harus menang. Nah, karena kalau saya tidak menang, ya itu membuat yang lain juga akan mudah dikalahkan. Tapi bagaimanapun juga meskipun skornya, katakanlah kalau ada yang suka bikin skor ya, kan banyak ditolaknya, nggak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya kita pernah menang, ya pada peradilan yang pertama. Jadi dengan kemenangan itu, insya Allah kita akan membuat teman-teman yang lain juga punya semangat, teman-teman yang lain punya harapan untuk bisa kemudian memanfaatkan hukum di Indonesia. Karena hukum di Indonesia itu menguji yang namanya pengadilan, ya peradilan, bukan pemastian atau hanya kepastian saja. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media yang terus membersamai. Kami akan terus dan juga kami sampaikan untuk sahabat saya Dr. Tifa, ya. Kita tunggu apakah selain besok pokok perkara 27, apakah tetap juga maju untuk pra peradilan yang kedua. Kita tunggu, ya. Kalau maju ya alhamdulillah, kalau tidak pun ya alhamdulillah juga, ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya dan hati-hati ya. Besok pagi ya itu moga-moga semua berjalan baik karena ada kelompok yang mau memanfaatkan untuk makar. Harusnya intelijen tuh tangkap orang itu yang kemarin sudah bikin statement ya, apakah kita akan siap kalau itu 2029 dimajukan, ya siap gitu. Nah itu makar, itu jelas, itu jelas mau makam. Judi Ari pada kasus Budi Online, ya itu orangnya. Ya gitu, dan jelas di sampingnya ada siapa, dia senyum-senyum saja, itu senyum, tidak sama sekali tidak menolak statementnya. Jadi makanya hati-hati besok pagi ya, semoga Indonesia tetap baik, semoga Presiden Prabowo tetap juga bisa mengemban amanah rakyat dengan baik dan tidak ada yang numpangi demo besok pagi seperti yang smart yang dilakukan oleh adik-adik UI, ya tidak turun besok pagi ya, karena menurut saya agak aneh juga ya. Demo soal perampasan aset, kok yang demo malah dari luar kota agak jauh ke sana. Ada apa dengan itu? Nah itu aja ya, saya nggak akan lebih lanjut, nanti dikira politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tetap harus menang. Selesai. Oke, lanjut. Terima kasih Mas Roy, Pak Repli. Siap, terima kasih. Ya, oke, lanjut. Kalau saya kali Mas mau dilihatin Mas, kalau saya Mas pakai kerian. Bukan kaos merek jamu ya, yang saya pakai di live kemarin. Ya itu ada. Oke.